Selamat siang Pak Pram, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu Lia, alhamdulillah kabar baik. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak Pram ya. Ya Bu, siap. Ya, sebelum kita mulai nih, bagaimana perasaan Pak Pram menjelang sesi coaching kali ini? Ada hal khusus yang ingin didiskusikan atau difokuskan Pak Pram? Sejujurnya saya sedikit merasa tegang Bu. Ada beberapa tantangan di pekerjaan yang membuat saya mencari solusi yang lebih efektif. Iya Pak, tentu saja saya menghargai kejujuran Pak Pram nih ya. Eh, apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini Pak? Ada Bu, tapi nanti saja ya di akhir sesi. Oke, baik. Kita langsung saja ke sesi tanya jawab ya Pak Pram ya. Oke Bu, siap. Oke, Pak Pram, ini apa yang Anda ingin capai dari sesi coaching ini, Pak? Saya ingin meningkatkan kompetensi baca tulis Al-Quran murid-murid di SD saya Bu. Oh iya iya. Baik. Menurut Pak Pram, apa definisi tujuan akhir yang Pak Pram ingin capai ya? Ini Bu, saya ingin murid-murid di SD saya itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagus Pak. Apa ukuran keberhasilan yang Pak Pram inginkan dari sesi coaching ini? Saya ingin bisa meningkatkan kompetensi murid-murid saya dalam membaca Al-Quran. Oke. Apa yang membuat Pak Pram merasa kesulitan dalam mengajarkan baca tulis Al-Quran, Pak? Yang kesulitannya di sini, Bu, saya merasa kekurangan waktu dalam mengajarkan ke peserta didik, sehingga hasilnya kurang maksimal. Iya Pak, jadi Pak Pram merasa kekurangan waktu ya. Mungkin Pak Pram bisa mencoba untuk menceritakan lebih detailnya nih proses KBM yang telah Pak Pram lakukan selama ini. Oke. Gini Bu, tiap minggu kan saya memiliki 4 jam pelajaran PAI di setiap kelas, okay? Kemudian untuk mengajarkan murid-murid saya tentang materi PAI, kemudian tentang BTA juga. Nah, untuk materi PAI kan bisa diajarkan sesuai dengan cara klasikal. Dalam artian satu kelas kemampuannya sama, kita bisa mengajarkan bareng-bareng. Tapi untuk BTA itu saya harus nyimak satu persatu, Bu. Istilahnya seperti apa ya? Sistem sorogan. Jadi anak maju, kemudian kami simak. Nah, di situ itu memakan durasi. Karena untuk pembacaan Iqra itu kemampuan anak itu berbeda-beda. Ada yang sudah misalkan kelas 1, ada yang sudah bisa membaca Iqra 5, ada yang baru kenal di Iqra 1. Jadi memang metodenya berbeda dari yang klasikal tadi. Oh iya Pak, saya paham. Jadi bagaimana nih Pak Pram menghadapi situasi tersebut, Pak? Di satu sisi, saya harus menyelesaikan materi BP yang sudah disusun dari Kementerian Pendidikan. Di sisi lainnya, harus menuntaskan anak-anak untuk bisa membaca Al-Quran sesuai keinginan orang tua mereka, Bu. Sampai-sampai waktu istirahat masih saya gunakan loh untuk nyimak anak-anak untuk membaca Iqra atau baca Al-Quran. Ya, luar biasa sekali ya Pak Pram ini ya. Mungkin dari sini kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi masalah ini ya Pak ya. Apakah ada hal lain yang ingin Pak Pram tambahkan mungkin? Ya Bu, saya ingin anak-anak itu tidak hanya bisa membaca Al-Quran, tapi juga bisa menghafal surat-surat pendek juga. Jadi di juz 30 ada beberapa surat yang bisa mereka hafal. Baik, sekarang nih Pak, apa rencana Pak Pram nih dalam mencapai tujuan yang diinginkan tadi Pak? Rencana saya akan bekerja sama dengan teman-teman sejawat, guru-guru di sini. Kemudian saya akan kerjasama dengan orang tua siswa. Saya akan kerjasama atau kolaborasi dengan TPQ di sekitar sekolah, Bu, di lingkungan anak-anak tinggal.
Iya, bagus sekali nih, Pak, ya. Terus adakah prioritas yang Pak Pram miliki dalam rencana ini, Pak? Oh iya, prioritas yang ingin saya lakukan adalah kolaborasi dengan TPQ, lembaga TPQ di sekitar sekolah, Bu. Karena mereka yang akan membantu kita dalam menuntaskan baca tulis Al-Quran kepada peserta didik. Oke, baik. Apa strategi yang Pak Pram lakukan ya ke depannya ini, Pak Pram ingin bagaimana? Ini strateginya mungkin gini Bu, rencana saya akan membuat kartu prestasi siswa yang berkaitan dengan kemampuan membaca Iqra atau Al-Quran, yang nantinya kartu itu akan berfungsi untuk mencatat pencapaian peserta didik. Jadi mereka bisa menggunakan kartu ini di sekolah atau bisa menggunakan kartu ini di tempat mereka belajar mengaji di lingkungan rumahnya. Jadi kemampuan anak ketika membaca itu tidak hanya di sekolah saja, tapi di rumah mereka pun juga aktif ikut PPG. Rencananya seperti itu. Nah, luar biasa sekali, Pak. Itu adalah langkah-langkah yang sangat baik ya, Pak. Mungkin ada rencana yang terstruktur dan fokus pada detail yang akan membantu mengatasi masalah Pak Pram ini ya. Bagaimana Pak Pram melihat tindak lanjut dari rencana ini, Pak? Iya Bu, jadi nanti saya akan cek kartu tersebut jika masih masuk kelas. Dalam artian masuk kelas itu ada jadwal pada anak-anak itu. Anak-anak itu ada progres kenaikan seperti apa, maka nanti saya akan memberi motivasi pada mereka agar mereka lebih rajin dalam mengikuti TPG gitu. Oke, keren sekali nih Pak. Terus untuk komitmennya Pak, apa komitmen Pak Pram nih dalam melaksanakan aksi yang rencana yang sudah dibuat ini? Komitmennya jadi nanti saya berkomitmen untuk mempersiapkan kartu tersebut, kemudian saya akan kolaborasi dengan lembaga TPK sekitar lingkungan sekolah. Kalau perlu akan saya kasih reward bagi anak-anak yang rajin dan anak-anak yang berprestasi ketika mereka melakukan TPK di luar sekolah. Luar biasa sekali, Pak. Iya. Siapa nih Pak dan siapa yang dapat membantu Pak Pram nih dalam menjaga komitmen yang Pak Pram buat? Saya akan meminta bantuan teman sejawat, kemudian akan meminta bantuan pada orang tua siswa untuk selalu mengingatkan anak-anak itu, kemudian memotivasi mereka agar rajin mengikuti TPG, sehingga apa yang kita targetkan, apa yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Saya percaya dukungan mereka yang menjadi pendorong, menjadi motivasi, dan pemantik perbaikan kepada anak didik kami. Oke, luar biasa sekali nih Pak. Untuk sebagai tindak lanjutnya nih, untuk mengetahui keberhasilan dari rencana Pak Pram yang akan lakukan ini, kita bagaimana nih Pak dari kegiatan coaching kita hari ini? Mungkin saya akan terus mengajarkan anak-anak baca tulis sesuai jadwal pelajaran saya. Kemudian jika ada waktu di jam istirahat atau pulang sekolah pun juga akan kami ajarkan juga Bu. Kemudian kami tambah lagi untuk memotivasi anak untuk rajin mengikuti TPG di dekat rumah mereka, biar lebih aktif, kemudian lebih maksimal dalam hasilnya. Oke, semoga langkah Pak Pram diberikan kemudahan dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai rencana ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu Ulia, terima kasih atas motivasinya dan dukungannya. Oke Pak Pram, sama-sama Pak, semangat ya Pak ya. Semangat Bu. Assalamualaikum Bu Ulia. Waalaikumsalam Pak Pram. Bu Ulia, bagaimana kabarnya? Kok kelihatan kurang semangat ya? Apa karena tanggal tua Bu? Iya nih Pak Pram, sebenarnya saya sedang gelisah nih dan tidak bersemangat. Ada hal yang mengganggu pikiran saya nih Pak. Sebenarnya
Saya ingin membangun kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik lagi dengan wali murid, Pak. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi semangatnya menurun. Dari pembicaraan kita ini mungkin yang ingin Ibu dapatkan seperti apa, Bu Lia? Jadi begini Pak, saya ingin sekali membangun komunikasi yang baik dengan wali murid kelas 1 ya Pak khususnya. Saya juga ingin meningkatkan kolaborasi dengan mereka. Jadi saya butuh ide bagaimana cara membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan wali murid Pak. Oke, jadi Bu Ulia ini membutuhkan ide untuk membangun komunikasi dan kolaborasi dengan wali murid, Ji. Ya Pak. Semoga nanti bisa membantu, Ji, Bu, Ji. Amin ya Pak ya. Nah, sekarang ini Bu, Ibu bisa menceritakan ide komunikasi atau kolaborasi dengan wali murid seperti yang Ibu harapkan seperti apa? Jadi gini Pak, saya ingin wali murid itu aktif dalam kegiatan belajar anak, Pak. Dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan tugas yang saya berikan atau dalam mengerjakan tugas di rumah. Tidak hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pendidikan mereka itu pada sekolah, Pak. Oh, jadi selama ini jenengan merasa sih orang tua itu menyerahkan pendidikan anaknya kepada sekolah dan tidak membantu murid dalam belajar sih, Bu. Sebenarnya tidak semua wali murid seperti itu, Pak. Ada beberapa yang sudah ikut andil dalam mendidik anak mereka. Namun ada juga yang masih cuek gitu, Pak, dengan belajar anaknya. Jadi saya ingin sekali membangun komunikasi yang baik dengan wali murid, Pak. Sejauh ini, Bu, apa yang telah Ibu upayakan dalam membangun komunikasi dan kolaborasi dengan wali murid, Bu? Saya sudah membuat grup WA kelas nih, Pak, yang berisikan wali murid kelas 1. Di sana tempat saya untuk memberikan berbagai informasi, Pak, dan kegiatan yang akan dan telah saya lakukan dalam pembelajaran gitu, Pak. Wah, bagus sekali itu, Bu. Kira-kira ada rencana apa yang akan Ibu lakukan? Jadi begini, Pak, melalui grup WA itu, Pak, saya juga menyampaikan tugas anak yang harus diselesaikan di rumah dengan bantuan orang tuanya. Ada juga tanda tangan dan komentar wali murid pada hasil belajar anak yang telah saya sediakan. Dengan harapan anak orang tua itu mampu memantau dan ikut andil dalam belajar anak mereka. Oh, nah, itu bagus sekali loh, Bu. Dengan membuat paguyuban, kemudian grup WA, sangat menarik sekali. Lalu rencana jenengan seperti apa, Bu? Tindak lanjutnya? Iya, Pak. Jadi nanti rencananya begini, Pak. Saya berencana agar komunikasi dan kolaborasi dengan wali murid itu dapat berjalan lebih maksimal nih ya, Pak. Saya ingin membuat paguyuban wali murid nih, Pak. Dengan sesekali waktu atau bahkan dalam event tertentu, wali murid tersebut bisa hadir di kelas, baik itu dalam pembelajaran atau kegiatan yang berkaitan dengan kelas lainnya gitu, Pak. Masya Allah, keren sekali Bu Lia. Terus ini kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Lia dalam kegiatan ini? Oh iya Pak, jadi nanti yang bisa membantu saya Ibu Kepala Sekolah mungkin ya Pak untuk tahap awalnya, atau mungkin ada guru saya itu Bu Ani namanya Pak. Dia juga merintis paguyuban ini Pak. Jadi saya nanti bisa berkolaborasi dan meminta bantuan mereka Pak. Mantap Bu. Jadi kira-kira kapan nih Bu Lia akan melaksanakan ini? Minggu depan kali ya Pak, setelah tes sumatif akhir semester 1 ini kali ya, bisa lah Pak. Nanti setelah ini saya akan mulai membentuk paguyuban kelas itu Pak. Berarti mulai minggu depan sih Bu. Oke, semoga sukses dan berhasil sih Bu Lia.
Oke Pak, terima kasih ya Pak atas diskusinya. Saya semakin mantap ini Pak untuk membuat paguyuban kelas. Sukses, pokoknya Bu saling mendukung J. Terima kasih Bu Iya, Lia. iya Pak, sama-sama Pak. Sayang terima kasih banyak ini Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak.